Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan kuliah matematika rekayasa, terutama terkait dengan persamaan matematika. Untuk referensi, kalian bisa baca di buku-buku yang terdapat di halaman ini, ataupun membaca di referensi yang lain. Pendahuluan. Persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Bisa bidang fisika, kimia, teknik sipil, teknik elektro, mesin, dan teknik lingkungan juga. Sering model matematika tersebut rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Metode analitik adalah metode yang menyelesaikan model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah lazim. Misalnya contoh, bagaimanakah cara menyelesaikan persamaan yang pertama ini? Tentukan akar-akar persamaan polinom. Polinom ya, poli itu panjang dari banyak suku ya, banyak suku. Untuk soal 1 biasanya untuk polinom derajat 2 masih dapat dicari akar-akar polinom dengan rumus A, B, C ya. Jadi kita masih kemungkinan masih bisa mencari karena variabelnya cuma X. Tetapi untuk yang soal nomor 2 selesaikan sistem persamaan linear berikut. Sedangkan untuk polinom dengan derajat lebih dari 2 tidak terdapat rumus aljabar untuk menghitung akar polinomnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara pemfaktoran, semakin tinggi derajat polinom, jelas semakin sukar pemfaktoran. Soal 2 juga tidak ada rumus yang baku untuk menemukan solusi sistem persamaan linear. Apabila sistem persamaan linear hanya mempunyai 2 peubah, kita dapat menemukan solusinya dengan grafik, dengan aturan Cramer. Jadi, untuk yang 1 cenderung lebih mudah untuk menyelesaikannya. Tetapi nomor 2 ini akan lebih kompleks karena variabelnya lebih dari 1. Ada A, B, C, D, E, F, G. Metode analitik versus metode numerik. Kebanyakan persoalan matematika tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Metode analitik disebut juga metode exact yang menghasilkan solusi exact, solusi sejati. Metode analitik ini unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas. Padahal kenyataan persoalan matematis banyak yang rumit sehingga tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Kalau kita soalkan tadi seperti tadi soal 1 dan soal 2 ya. Soal 2 lebih rumit. Kalau metode analitik tidak dapat diterapkan, maka solusi dapat dicari dengan metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa, tambah, kurang, bagi, kali. Contohnya, selesaikanlah integral di bawah ini. Dengan metode analitik, maka kita dapat menyelesaikannya. Integral min 1 sampai dengan 1 dalam kurung 4 kurang X kuadrat dx. Jadi kalau kita turunkan integralnya menjadi persamaan seperti ini. 4X kurang X pangkat 3 per 3. X-nya antara 1 dan minus 1. Kita masukkan. Ini yang 1, ini yang minus 1. Hasilnya 22 per 3. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan metode analitik, dengan menggunakan integral dan diferensial. Lalu, misalnya ditanya, berapakah PQRS? Berapakah luas dari PQRS? Diketahui di dalam sebuah persamaan parabola, Y sama dengan 4 kurangin X kuadrat. Bagaimanakah menyelesaikannya? Kita bisa menghitungnya dan mendapatkan angkanya 7,25. Tetapi ingat, biasanya ada deviasinya, errornya, sekitar 0,0833. Kita bisa menyelesaikannya dengan metode numerik. Perbedaan antara metode numerik dan metode analitik. Kalau metode numerik, solusi selalu berbentuk angka. Solusi yang dihasilkan solusi pendekatan sehingga terdapat error. Sedangkan kalau metode analitik, solusi dapat berupa fungsi matematik, solusi yang dihasilkan solusinya exact. Peranan komputer dalam metode numerik. Perhitungan dalam metode numerik berupa operasi aritmatika dan dilakukan berulang kali, sehingga komputer untuk mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan. Dengan komputer kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter.
Solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah nilai parameter. Inilah penggunaan komputer untuk membuat model metode numerik. Peran metode numerik. Metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan linear yang besar dan persamaan-persamaan yang rumit, merupakan penyederhanaan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Persoalan yang dapat diselesaikan dengan metode numerik, misalnya menyelesaikan persamaan non-linear, tertutup yang terbuka, menyelesaikan persamaan linear, diferensiasi numerik, integrasi numerik, interpolasi, regresi, dan penyelesaian persamaan diferensial. Kalau kita belajar mata kuliah yang lain, saya juga mengajarkan tentang regresi dan persamaan-persamaan terkait dengan garis yang kita dapatkan melalui percobaan-percobaan di lab. Tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Ada 6 tahap yang dilakukan dalam memecahkan persoalan dunia nyata dengan metode numerik, yaitu 1. Permodelan. Ini adalah tahap pertama, persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Yang kedua, menyederhanakan model. Model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 mungkin saja terlalu kompleks, yaitu memasukkan banyak peubah atau variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya. Yang ketiga, formulasi numerik. Setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikan secara numerik, antara lain A. Menentukan metode numerik yang dipakai bersama-sama dengan analisis Galat awal, yaitu adalah taksiran Galat, penentuan ukuran langkah, dan sebagainya. Pemilihan metode didasari pada pertimbangan apakah metode tersebut teliti, apakah metode tersebut mudah diprogram ataupun waktu pelaksanaannya cepat, apakah metode tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang cukup kecil. Yang B, menyusun algoritma dari bentuk numerik yang dipilih. Tahap keempat adalah pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang kelima adalah operasional. Pada tahap ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Yang keenam adalah evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Interpretasi meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Terima kasih. Jadi, dari kuliah matematika rekayasa ini, kita bisa membuat persamaan matematika untuk permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.